Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 33 I Love You, My Hubby. Vera memeluk Sony, bersandar pada dada Sony. Entah kenapa Vera merasa sangat nyaman. Vera mengeratkan pelukannya, menyapu lebih dalam ke pelukan Sony, bahkan membenamkan wajahnya di dada Sony. Menghirup aroma tubuh Sony yang bercampur dengan parfum mahalnya, sangat harum dan menenangkan, membuat mood Vera membaik seketika. Jawab, kata Sony sedikit keras, membuat Vera yang memeluknya kaget dengan suara keras itu. Ya, terus mau gimana lagi? Suami Vera kan gak mau ngecup Vera. Makanya Vera mau minta sama suami orang. Vera menjawab tanpa menatap Sony, karena dia masih sibuk memeluk dan menghirup aroma tubuh Sony. Sony memegang lengan Vera dengan kedua tangannya, membuat Vera berhenti memeluknya dan mendongak menatap Sony. Vera segera memalingkan pandangannya ke arah lain. Dia takut melihat tatapan Sony yang setajam tatapan elang itu. Tetapi, kata Sony masih dengan sikap dinginnya, Vera menatap Sony takut-takut. Kamu mau kecup kan? Kata Sony bertanya dengan seksama. Iya, tapi, kata Vera terpotong karena Sony mengecup keningnya bertubi-tubi, bahkan lebih dari 10 kali. Puas kamu? Kata Sony kesal. Kesal sekali rasanya mendengar istri sendiri mau minta kecupan pada suami orang. Enggak, Bi ngecupnya gak ikhlas, kata Vera cemberut. Gadis nakal itu masih berdiri di depan Sony, memainkan ujung dasi yang bertengger di leher Sony. Ya enggak gak ikhlas kan? Vera minta pendapat pada beberapa pengawal yang berdiri tak jauh dari mereka. Dan mereka bingung harus menjawab apa. Tapi akhirnya mereka mengangguk karena itu jawaban yang paling tepat menurut mereka. Tuh kan, bener, kata Vera menatap Sony. Terserah, kata Sony berlalu pergi meninggalkan Vera. Oh, jadi Bi gak mau? Ya udah, kata gadis nakal itu tersenyum menyaringnya dan juga berjalan dengan santai keluar gerbang seolah dia benar-benar akan melakukan apa yang dia katakan. Padahal mana ada Vera gitu. Dia bukan wanita murahan kali. Dia hanya ingin membuat Sony emosi saja. Sony sangat lucu kalau emosi, beda aja sama pria lain. Tapi Vera menggaris bawahi cuma emosi, bukan marah. Karena Sony itu kalau udah marah sangat seram dan menakutkan seperti singa. Vera berjalan sambil memangku tangannya melewati Sony yang berdiri diam terhenti dari langkahnya. Sini, kata Sony lagi. Gadis nakal itu langsung berlonjak senang dan berlari lagi menghampiri Sony. Bukan Vera namanya kalau tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ikhlas, kata Vera tersenyum senang berbinar-binar menatap Sony. Entah kenapa Vera tiba-tiba sangat berharap Sony mengecupnya. Sony memegang pipi Vera dengan kedua tangannya, lalu menduduk menatap wajah gadis kecil yang berbinar senang itu. Sony mencoba meredam emosi yang menjalar di seluruh tubuhnya. Menatap mata bulat Vera dalam-dalam, mampu membuat emosi dalam diri Sony redup bahkan padam. Sony mengecup kening Vera dengan penuh cinta dan perasaan tak ketinggalan, ikhlas seperti permintaan Vera. Setelahnya, Sony mengelus kedua pipi tembem yang memabukkan itu, lalu juga mendaratkan kecupan di kedua pipi tembem yang menggemaskan itu. Maaf ya, kata Sony spontan. Iya Bi, Vera berangkat ya, kata gadis kecil itu keserangan lalu mengecup pipi Sony dan bersalam. Bi, Vera berangkat ya. Vera menuju mobilnya dan segera berangkat. Saat sampai di dekat Sony yang masih berdiri di tengah halaman rumah, Vera menurunkan kaca mobilnya. I love you my hubby, kata Vera dengan lantang dan memberi Sony sebuah kecupan jarak jauh. Tak lupa kedipan mata cantilnya. Sony sudah seperti orang gila karena kelakuan gadis nakal itu. Sony terlalu baper mendengar kata-kata gadis nakal itu setelah kepergian Vera. Sony juga masuk ke mobilnya, tapi kali ini Sony memakai sopir karena dia tiba-tiba merasa lelah. Di perjalanan, Sony memijat pelipisnya, rasanya dia sangat pusing menghadapi istrinya yang kelewat akal itu. Sony menyandar ke sandaran kursi, sejenak memejamkan mata. Namun seketika, Sony mencium aroma yang sangat familiar bagi Sony, yaitu aroma baby fresh Vera yang sangat melekat dan keras tercium. Sony membuka mata, lalu menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi pada dirinya? Segitu tergila-gilanya kah dia dengan Vera, sampai dia merasa menghirup aroma Vera, padahal gadis kecil itu tidak ada. Sony mencoba menetralisir perasaannya, mungkin hanya perasaannya saja, tapi semakin Sony mencobanya, semakin keras aroma itu tercium apalagi saat Sony bergerak. Sony membuka ponselnya, memilih melihat foto Vera yang sangat cantik dan menggemaskan itu.
Sony langsung senyum-senyum sendiri menatap foto Vera yang sedang tersenyum manis apalagi yang berduaan dengan Sony. Saat sebuah foto tampil, yaitu foto yang memperlihatkan pipi tebal Vera dengan sangat jelas. Sial, entah kenapa Sony tiba-tiba begitu ingin mengecup pipi tebal Vera, dan hati Sony langsung diselimuti rasa rindu kepada Vera. Padahal, baru beberapa menit yang lalu, Sony dibuat kesal dan emosi oleh gadis nakal itu. Tapi kenapa sekarang malah Sony merindukannya? Belum lagi aroma Vera yang terus memenuhi indera penciuman Sony. Apakah kau mencium aroma yang aneh di mobil ini? Kata Sony bertanya pada pengawal yang menyetir mobilnya itu untuk membuktikan apakah dia salah atau benar. Tidak ada yang aneh, Tuan. Saya hanya mencium aroma baby fresh yang harum dan menenangkan, kata pengawal itu dengan jujur dan sopan. Apakah itu parfum Tuan? Kata pengawal itu bertanya. Sony langsung menghirup dan mencium aroma jasnya bahkan sampai lengannya. Ternyata aroma itu berasal dari diri Sony. Seketika Sony tersenyum lebar. Sekarang dia ingat kenapa aroma Vera bisa menempel bahkan melekat pada tubuh Sony. Tadi saat Sony memarahi Vera, gadis kecil itu memeluk Sony erat dan bermanja di pelukan Sony. Seperti kebiasaannya memeluk Sony erat seolah tak ada pembatas antara mereka. Kalau dipikir-pikir, Vera itu adalah wanita yang sangat jauh berbeda dari wanita lain. Sikap dan kelakuannya sangat tak bisa ditebak. Dia wanita yang penuh dengan teka-teki. Sedari Vera bayi sampai sekarang Sony bersamanya tak cukup bagi Sony untuk mengetahui Vera dengan detail. Dia memang nakal, tapi dia pandai membolak-balikan hati Sony, mengacaukan perasaan Sony menjadi marah, kesal, emosi, baper, kagum. Bahkan Vera bisa membuat Sony menangis. Hanya karena kepolosannya seperti kemarin saat Sony marah tak bisa mengontrol emosi. Membuat Sony menyakiti Vera tanpa sadar, bahkan Sony berpikir Vera tak akan memaafkannya, mungkin membencinya. Tapi tidak. Vera hanya berpikir kalau Sony begitu hanya karena sedang marah saja. Dan dia sama sekali tak membenci Sony. Malah Vera yang minta maaf membuat Sony dihantam sejuta penyesalan dan rasa bersalah yang begitu menyiksa serta menyesakkan. Membuat air mata Sony ikutan jatuh mengiringi rasa bersalah dan penyesalan dalam dirinya. Sesampai di sekolah, Tasya mana ya? Kata Vera heran kenapa anak tuyul itu belum datang, biasanya kan dia yang selalu nungguin Vera. Lama Vera berdiri sampai anak tuyul itu datang. Tuyul, kenapa baru datang? Kata Vera langsung bertanya menatap Tasya yang masih kelihatan mengantuk itu. Aku kesiangan, Ra, kata Tasya malas. Dia masih sangat mengantuk. Kenapa kamu begadang? Kata Vera menatap Tasya sambil terus berjalan menuju kelas bersama. Aku pusing, rasanya mama aku ingin ketemu Om Ditya katanya. Kata Tasya mulai bercerita. Kasihan banget teman aku. Kata Vera tertawa sekaligus iba. Belum lagi papa sama Mas Doni yang terus menanyai hubungan aku sama Om Ditya. Padahal kan aku gak punya hubungan apa-apa. Aku rasanya malu banget kalau ketemu Om Ditya. Bahkan karena mikirin itu aku sampai gak bisa tidur. Lanjut ceritanya. Kenapa malu ketemu Om Ditya? Lagian dia kan juga cinta sama kamu. Kata Vera jujur sekaligus polos. Mata Tasya langsung membulat. Dia tak menyangka kalau Ditya juga mencintainya. What? Kamu serius, Ra? Kata Tasya kurang percaya. Serius ya? Kata Vera polos. Kan emang Om Ditya itu suka dan cinta sama Tasya. Kamu jangan bohong. Tasya menolak percaya mana mungkin pria dewasa dan cool seperti Ditya bisa suka pada Tasya. Gak bohong kok. Tapi gimana kalau mama aku ketemu sama Om Ditya? Kamu tahu kan gimana ceplos-ceplosnya mama aku? Malu banget rasanya, tahu nggak? Saat kemarin aku kepergok nyimpan foto Om Ditya di ponsel aku. Tasya kembali terbayang saat kemarin itu. Rasanya malu banget. Tapi Om Ditya itu baik kok. Dia sangat perhatian juga penyayang seperti Om Sony, kata Vera berpendapat. Masa sih? Orangnya ramah nggak? Kata Tasya penasaran. Ramah banget, asik lagi. Yang namanya Vera kalau ditanyain apa saja pasti dia jawab jujur. Dan itu sedikit menguntungkan memiliki teman polos binti lemot seperti Vera. Om Ditya itu... Pertanyaan Tasya terpotong. Udah Pel, kita belajar dulu. Sedangkan di kantor,
Sesampai di kantor, Sori melewati begitu banyak pegawai yang menduduk hormat padanya. Namun, masih di lantai dasar, langkah Sori terhenti saat melihat orang yang sedang berjalan seperti orang gila, tersenyum lebar, senang. Bahkan menari-nari dengan happy, sepertinya bahagia sekali orang gila itu. Sori menghampirinya. "Hei, gila, apakah obatmu habis?" Kata Sori mengejek dan dengan lantangnya membuat banyak orang menoleh. Mendengar kata-kata Sori seketika mood Ditya langsung rusak. Gimana gak rusak dipanggil orang gila di depan umum oleh pria jahat itu? Tapi Ditya memilih cuek dan melanjutkan langkahnya. Dia terlalu malas untuk meladeni macan tua itu. "Heh, kau mendengarku apa tidak?" Kata Sori tegas dan juga keras, membuat Ditya kesal. "Apakah selain gila kau juga tuli?" Kata Sori semakin jahat saja. Ditya berbalik dan menatap pria itu. "Kau kan tidak membayar gajiku. Bagaimana aku bisa beli obat?" Hanya beberapa kata yang keluar dari mulut orang gila itu tapi mampu membuat Sori malu sekaligus terpojok di tengah puluhan bahkan ratusan orang. Memang terkutuk Ditya. Gajinya bukan dikelola oleh staf administrasi seperti karyawan lain, tapi langsung oleh Sori karena dia adalah karyawan istimewa. Dan sialnya Sori lupa mentransfernya. "Tutup mulut kau." Kata Sori spontan, dia benar-benar lupa mentransfer Ditya uang dan menghampiri Ditya. "Ikut ke ruanganku sekarang," kata Sori tegas, membuat Ditya muak dengan sikap sok cool macan tua itu. "Aku tak mau ikut macan tua, nanti diterkam kayak nyonya," kata Ditya lantang, membuat banyak karyawan tertawa. Sori benar-benar emosi mendengar panggilan kesayangan yang diberikan Ditya. "Aku tak bernafsu menerkam kau, keras tulang semua," kata Sori kejam pakai jahat. Dan berjalan menuju ruangannya diikuti orang gila di belakangnya. Sesampai di ruangan Sori, mereka duduk berhadapan di meja kerja Sori. Tapi benar, seperti apa yang dikatakan Sori. Ditya benar-benar sudah rada-rada gila. Tersenyum sendiri, sesekali terkikik entah apa yang sedang difikirkannya. Belum lagi pakaiannya, ya bukan seperti orang gila sih, tapi sangat jauh berbeda dari biasanya. Ditya memakai kemeja berwarna hitam yang lengannya digulung sampai siku. Tapi yang membuat Sori heran adalah kenapa Ditya tidak memakai jas. Bahkan pakaian Ditya sekarang terkesan santai, bukan seperti biasanya. Ditya sangatlah disiplin dan rapi soal pakaian, apalagi kalau ke kantor. "Kau kenapa? Ceritakan padaku," kata Sori penasaran dengan apa yang dirasakan oleh pria yang sudah Sori anggap seperti saudaranya itu. "Aku lagi senang dan bahagia saja, Prestir. Ternyata cintaku tak bertepuk sebelah tangan." Ditya itu takkan pernah malu-malu kalau bercerita pada Sori karena dia sudah menganggap Sori seperti kakaknya sendiri. "Tapi aku rasa tak hanya karena itu, kau seperti orang gila," ledek Sori. "Entah mengapa aku sangat bahagia mengetahuinya. Kemarin, Prestir, apalagi dia juga memberikanku hadiah," kata Ditya bercerita. "Kau diberi hadiah apa sama si nakal?" Sori juga penasaran dari kemarin tentang itu. "Nih, aku pakai," kata Ditya merujuk ke meja dan jam tangan yang dipakainya. Sori memperhatikannya lalu tersenyum. Pantas dia sangat bahagia. Sebagai pria tentu Sori mengerti rasanya diberikan hadiah oleh wanita yang dicintai. "Aku ikut bahagia melihat kau bahagia, saudaraku." Sori menghampiri Ditya lagi dan memeluknya hangat. "Terima kasih, saudaraku," kata Ditya terharu. Setelahnya mereka melanjutkan pekerjaan mereka di ruangan Sori sampai lupa waktu jam makan siang. Mereka berdua istirahat duduk di sofa, menikmati kopi yang baru saja diantar Robe dengan beberapa camilan sambil menunggu sang ratu yang bertata di hati Sori mengantar makanan seperti biasanya. "Prestir, apakah mereka itu enak?" kata Ditya polos. Dia benar-benar tak terlalu mengerti dan tahu soal itu. Secara kan dia belum pernah mencobanya. Sori menyemburkan kopi yang sedang diminumnya. Mendengar pertanyaan konyol Ditya. "Kenapa kau ingin tahu?" kata Sori menaikkan sebelah alisnya. "Iya, Prestir, aku kan belum pernah mencobanya," kata Ditya lebih polos. "Lagian, ya walaupun sangat pintar dalam segala urusan, tapi kebanyakan seorang pria itu sangat berpotensi bodoh dalam berurusan dengan wanita, khususnya masalah cinta apalagi rumah tangga." Sori tersenyum, dia ingin menakuti Ditya. Hitung-hitung balas dendam karena Ditya telah menaparnya. "Menikah itu tidak enak. Wanita itu sangat menyebalkan, jahat dan kejam. Bahkan aku saja sering diusir Vira keluar kamar. Malam-malam gak boleh tidur sama dia. Dan kau tahu, dia mengusirku keluar tanpa memberiku selimut dan bantal.
Alhasil sudah tidur di lantai, gak pakai selimut pula. Kalaupun ada kamar lain, semua kunci diambil ya. Wajah Sony benar-benar membelas saat bercerita sambil menambah sedikit bumbu agar ceritanya lebih sukses menakuti Edith ya. Tapi aku lihat kalian atau orang lain yang menikah sangat bahagia. Kata Aditya mengingat sekaligus melihat orang-orang yang telah menikah. Itu hanya di depan umum, tapi kalau di rumah mereka sangat jahat dan ketus. Bahkan mempunyai istri itu selalu diatur-atur, bahkan juga seringkali dibodohi. Sony bercerita dengan ekspresi kesal ya, sambil menduduk. Dibodohi gimana? Aditya mulai termakan cerita Sony. Iya, kita kan sangat sibuk bekerja. Sedangkan mereka saat kita bekerja akan jalan-jalan sama temannya, royal dan foya-foya sana-sini dengan santai tanpa memikirkan kita. Tapi Nyonya nggak begitu kok Presir, kata Aditya membantah. Itu kan katamu, tapi aku yang suaminya, aku yang tahu bagaimana istriku. Memiliki istri itu sangat susah, repot, dan menyedihkan. Sering diomelin, dicuekin, dijahatin, bahkan kadang dipukulin. Bersambung.